Untuk hari ini, Sowepial Arena, mana tepuk tangannya? Wow. Mari tetap semangat untuk membawa game yang ketiga hari ini. Let's go to the lane of down. Wow, ini semangat masih luar biasa banget ya. Meskipun udah mendekati jam 11 malam. Tapi sekarang ini bakal jadi pembuktian untuk kedua belah tim. Antara Navi dan juga tim Liquid ID. Ditambah kita bakal melihat Lucas Jungler. Ini jadi kayak ada satu pride yang harus dibawakan juga ya. Karena tadi sempat ada di tangan Fabian untuk Lucas Junglernya sendiri. Tapi kalau untuk kedua belah gold laner, Steve yang udah sempat menjadi spotlight di game yang kedua harus bisa ngebawain game yang bisa dibilang cukup konsisten untuk bisa ngedapetin points lagi. Dan ya Impurage ya untuk 3 player dari Navi jadi full damage. Tapi terakhir nih Hanafi pakai Chow tuh bener-bener dihancurkan total loh. Jadi mungkin Hanafi udah mulai harus berpikir kalau dia bermainnya harus agak cukup tenang atau minimal kalau mau dia nggak boleh kelihatan di map. Mainin tiba-tiba initiate power. Cuma problemnya lihat ada 2 Purify yang membuat dia harus tertahan nantinya. Oh iya sih, ini berarti targetnya harus bener-bener on point nih. Gak bisa ke arah Yehas, gak bisa ke arah Aaron. Jadi damage dealernya sebenarnya lumayan aman kecuali ada yang bisa nge-trigger Purify-nya terlebih dahulu di luar seorang Hanafi pastinya. Dan untuk tim Liquid ID, 3 pemain mereka, Fabian yang cukup strong juga di area objektif, ini bakal jadi point plus karena zone out-nya harusnya lumayan mudah sih dengan kehadiran Hylos ya di tim mereka. Oh, tiba-tiba di depan sana dan damage cukup besar. Hanafi hampir ter-take down WD. Dengan revitalize yang sudah dikeluarkan membuat Ether berhasil melakukan first blood. Meanwhile, Fabian masuk lebih dalam lagi. Jangan sampai termakan dan Aran. Ini dengan revitalize yang berhasil membuat para pasukan dari tim Liquid ID mundur mendadak. Dan tidak ada ter-take down sama sekali. Tapi setidaknya mereka yang masih bawa lebih. Poin kill yang berhasil didapatkan membuat Fabian mendapatkan semua keuntungan. Tapi YesKiel ter-take down. Hanafi kali ini berhasil membuat Aran dan kawan-kawan mendapatkan poin kill cukup banyak. Memang 2 untuk 2, tapi 2 poin kill didapatkan Fabian itu benar-benar mahal. Iya, sama-sama tadi udah ngebuka retribution juga sih, jadi nggak langsung dilanjutkan ke area turtle. Cuma yang jadi masalah adalah ya skill pun ikut tumbang ya sebenarnya di team fight tadi. Wah, tapi permasalahannya lagi-lagi ya untuk dari segi team fight walaupun pertukaran killnya sama, tapi objektifnya bakal di reset begitu aja. Mereka nggak mau terlalu maksain untuk langsung ambil setup ke turtle. Walaupun dua-duanya sama-sama kuat di area setup turtle-nya. Aran sekarang ingin memberikan vision tapi terlalu jauh kayaknya. Oke, the way of dragon mencegar seorang Aran. Tidak ada satu buah pertukaran dengan ada Purple Buff dikeluarkan. Tapi Aran still survive. Apa terapkan dia di short point dan retribution yang gagal mendapatkan apapun. Meanwhile Winnie bakal jadi pertukaran satu buah point kill. Dengan speed of distraction yang sudah menyangkut tanpa ada sosok dari seorang Arshiki. Fokus ke arah bottom lane. Wah ini lumayan nih, bisa ngedapetin karena platingan goldnya juga. Dan sejauh ini dalam kondisi yang cukup imbang, Sive sebenarnya juga lumayan sibuk ya untuk saat ini. Dia harus bisa ngedapetin lebih banyak sos lagi, dapetin mid lane juga, wave minion yang bakal diberikan juga. Ya lebih butuh banyak waktu ya, agar nanti bisa mengejar ketertinggalan yang tadi didapatkan. Apalagi last hitnya menjadi YesKiel. Hero yang ternyata tidak terduga-duga mendapatkan battle retribution. 2 pengguna retrinya miss the shot. Dan sekarang untuk TLID, mereka tinggal menunggu push camp di bagian bottom lane. Membantu Iron agar tidak terkena ganking. Karena Iron adalah asuransi late game paling penting bagi TLID sekarang. Ya paling penting misal jaga ke arah lane jauhnya juga. Dan kalaupun bukan Iron, mereka masih punya YesKiel sih yang sejauh ini secara itemizations mungkin ataupun gold yang meskipun masih selisih dikit, dia dalam kondisi yang cukup aman sih. Tinggal menunggu Sive sih ya. Kapan dia selesai dengan Skypier, seharusnya itu akan menjadi genderang perang untuk Navi. Karena power spike dari Granger sekarang ada di mid game. Hunter Strike sudah di tangan dari Sive, tinggal menunggu satu item lagi agar eksekusinya makin lebih mudah dengan efek dari Lethality. Oh, Hanafi udah mulai memancing keributan juga pastinya. Dengan flicker yang ready, ini bisa jadi flicker yang ofensif. Jadi harus hati-hati sih untuk semua player dari tim Liquid ID. Apalagi kalau misalnya udah ada radar seorang Steve hadir. Karena follow up damage-nya berarti akan jauh lebih besar untuk tim Navi. Oke, Fabian ada di rumput. Tapi untungnya masih berhasil dicek push-nya oleh Eder. Meanwhile dari bottom lane kita bakal menyaksikan di mana pertemuan antara Granger dan juga Moskov. Udah ada satu orang yang coba untuk menutup jalannya tapi Ether terbakar di depan sana. Satu poin kill dapatkan. Dengan poin kill tersebut mereka akan membalikkan kembali keadaan yang bisa mereka dapatkan. Yaitu Kars dan juga Ether
kesulitan mereka untuk bisa bertahan di depan sana. Dan Aether, nampaknya dari tadi aku melihat agak cukup sering menggunakan posisi dari Unleash the Beast ya. Membuat dirinya agak cukup terperangkap, tapi lihat RCK masuk lebih dalam lagi dan Avatar of Guardian dari Aran gagal untuk menutup jalannya para pasukan dari tim Na'Vi untuk mendapatkan satu buah turret. Iya, coba untuk dibalikin ya sama teman-teman dari Na'Vi. Dan sebenarnya ada follow up juga yang pengen diberikan oleh tim Liquid ID. Tapi sayangnya sedikit terlambat, masih banyak jalur pulang juga yang bisa dimainkan oleh Na'Vi. Dan sekarang dengan reset yang udah terjadi, waktunya untuk mereka mulai fokus ke arah Turtle juga. Setup dilakukan oleh kedua belah tim. Dan Aether akan coba untuk mengadu Retribution dengan cara Fabian. Aether di depan sana masih mau lebih, mencoba memasang Tifa dan Retribution yang baik. Yang sangat tepat membuat para pasukan dari tim Liquid berhasil Tifa dengan maksimal. Winnie memang terkena double kill, tapi di depan sana lihat Aran dan kawan-kawan berhasil mendapatkan Turtle kembali. Retribution yang on point dari Fabian tapi Flicker dari Kars gagal mendapatkan Iron Ciki. Mencoba untuk bertahan, 1 lawan 2. Tapi lihat di depan sana Fabian. Lihat hero dari seorang Iron Ciki dan Fabian kali ini berhasil mendapatkan 1 point kill. Pertukaran shutdown terjadi. Iron Ciki kayaknya dia masuk terlalu dalam dan buat apa dia balik kembali ya? Iya ya, dengan satu keuntungan yang udah besar dan tadi ada follow up juga yang sebenarnya hadir di bagian bottom lane. Itu bakal jadi satu pelajaran sih. Oke, terlalu extend yang terlalu lama dan mungkin terlalu overhype juga kali ya. Kebetulan fight-nya jadi 2 lawan 2, jadi seimbang sebenarnya barusan. Cuma yang udah boleh dikhawatirkan adalah Shive nih, dia udah dapetin 4 assist. Dan dia udah punya Sky Pierce juga. Jadi kapanpun ada team fight sebenarnya bisa jadi akan ada korban dari Rhapsody atau bahkan Dead Sonata. Shive akan menjadi senjata yang berbahaya ketika di mid game dari Na'Vi. Dan Na'Vi bisa memenangkan jumlah mereka karena Moskov udah pasti rata-rata bakal melakukan split push nantinya. Cuma ini Fabian juga udah unggul 1300 gold ya. Yang menandakan memang Fabiannya begitu bebas dengan hilangnya Aether sebanyak 2 kali. Objektif selanjutnya mungkin akan menjadi milik dari tim Liquid ID lagi. Sama seperti game sebelumnya, perfect objektif loh. Ada di tangan tim Liquid ID dengan kalau kayak gitu, berarti Na'Vi harus cari cara untuk menang dengan cara yang lebih sulit. Sangat disayangkan ya poinnya berarti ya. Iya. Dari yang pick Lucas Jungle tujuannya pengen menangin objektif, tapi objektifnya nggak menang sama sekali. Kalah total. Ini merupakan ironi katanya. Iya, ini kalah total. Lihat, di kondisi saat ini, perbandingan dari level aja, Aether udah tertinggal dari 2 level. Oh? The Wild Dragon, menjegar sosok Iron Ciki, Spear of Distraction, menyangkut kau. Kena! Itu dia, penyelamatan oleh Iron Ciki. Dia berhasil kabur dari ceratan para pasukan dari tim Na'Vi dan bahkan Retribution yang on point buat termasukkan dari tim Liquid ID. Lihat Aether masuk lebih dalam, gak ada jalan untuk pulang. Hanya tersisa berlari. Tidak ada duel Dragon dan Aran. Kali ini termakan Sky Piercer. Menyala 1 pasif, 1 buah point kill dari CV. Udah mulai harus diperhitungkan. Wah, SOD untuk escape bro. Ya itu satu-satunya cara ya untuk bertahan hidup. Karena ya nggak ada escape apapun lagi yang bisa dibawakan di sana sama Iron Ciki. Udah terkena The Way of Dragon, Purify juga udah ke-trigger. Hanya berharap SOD-nya kena. Satu-satunya yang tadi membatalkan gerakan dari Iron adalah ketika SOD-nya miss. Avatar of Guardian dan X-Magic for nothing. Duel Dragon berhasil melakukan Winnie. Tapi sebenarnya ini ada ruginya. Walaupun terlihat Romer ada ruginya. Kenapa? Karena si V-nya dibantu stackingnya. Iya, perlahan ditabung ya, 20 stack. Agar nantinya Shive bisa memberikan damage yang lebih mematikan lagi. Dan sekarang dengan adanya 20 threshold HP. Tentunya ini akan menimbulkan efek baru nantinya ketika Shive dalam team fight besar, target dia jauh lebih bebas. Jadi ada beberapa memang ya target yang bisa dimainkan nanti oleh seorang Shive sendiri. Berbeda dengan Iron Ciki nih, yang udah terkena 2 kali death. Gak banyak waktu yang bisa dimaksimalkan untuk ngedapetin soul skill atau dapetin karena gold. Tapi secara keseluruhan, gold dari tim Liquid ID masih cukup tinggi dan mereka masih bisa cukup menguras ya semua source yang dimiliki oleh Na'Vi. Oke, menyaksikan posisi dari Na'Vi. Kali ini mereka juga cukup kebingungan. Lagi dan lagi, problem yang tidak bisa mereka tanggulangi adalah tidak adanya turret yang bisa mereka dapatkan. Dan kalau itu terjadi kembali, kemungkinan besar tim Liquid ID akan mendominasi terus sampai late game. Ya karena job desk dari Moskov kan mendapatkan turret sebanyak mungkin kan. Betul. Tapi dari tadi kita tidak melihat adanya split push yang bisa dijalankan. Karena memang Na'Vi peka banget nih terhadap inner turretnya. Mereka bahkan masih ada nih untuk di area mid lane. Karena mau gimana pun sebelum Yehezkiel dengan Cecilianya bisa dihancurkan turretnya. Udah pasti Na'Vi ingin membiarkan lebih
Terlebih dahulu Team ID ini biar mereka yang kehilangan dari segi turretnya di bagian mid lane. Ya, tapi ini Navi harus main cepat sih menurutku. Karena makin late game makin berat banget buat mereka. Tuh, berat Dengan banget. banyaknya potensi split push, terus juga power stacking yang udah mulai dinanti-nantikan. Dan sekarang inisiasi kembali lagi dibuka oleh Widhi. Oke, mereka memaksa Aether untuk berubah menjadi Unleash the Beast. Dan lihat yang bisa diberikan masih bisa ditandung saja. Apa terapkan dia Corny Patrick. Berhasil mundur ke arah belakang. Tapi dengan pertukaran posisi kali ini para pasukan dari Black Great ID Iron JK masuk terlalu dalam pertukarannya. Dan bahkan Favian gak bisa menyelamatkan Iron sama sekali untuk kali ini. Tapi dapat auto turret di area mid lane ya tiba-tiba. Favian berhasil melakukan penculikan. Cuma masalahnya sekarang dia masih jadi buronan nih. Mau coba untuk terus dikejar kah oleh X-Magic? Udah ketahuan seharusnya. Selama bukan buronan mertua membuat Favian harusnya masih bisa selamat. Tapi para pasukan dari tim ketahuan. Liquid ID kali ini mereka mendapatkan satu Lord di arah Soul Plane. Tidak terdeteksi oleh metal detector nampaknya. Bakal dilepas aja sih. Lagipun follow up juga udah datang ya dari Haskill, dari Aran. Mereka berdua juga udah cukup ready kalau misalnya ada satu team fight yang dipaksakan oleh Navi. Dan karena tidak terjadi apa-apa, sekarang kita bakal tunggu untuk Lordnya. Jadi tim Liquid ID. Udah pasti sih bakal coba untuk di defense terlebih dahulu. Pasti Granger masih bisa melakukan poke dari jarak yang jauh banget. Dan Aether sih yang mungkin harus dipertimbangkan ya. Kapan dia membuka Unleash the Beast. Karena dari tadi posisi dari Aether tidak begitu menguntungkan. Dan beberapa kali dia membuka Unleash the Beast, dia kena burst damage yang begitu tinggi. Ya, damage output yang nggak bisa terlalu ditahan. Inner turret yang sekarang udah mulai dihancurkan. Gak cuma di area atas tapi di bagian bottom lane. Ini ngebuat Iron Shiki makin bebas lagi. Dan Malfigan, dia juga udah ada di tangan. Ya, Malfigan untuk menambah jarak lagi. Iron makin sulit untuk ditangkap. Attack speed dan juga penetration yang akan sangat-sangat membantu sekali Iron bisa memberikan damage yang lebih konstan. Gua lihatnya sih Yeskiel-nya udah dapat purple buff seperti ini nih. Lihat, dia akan berani. Ini lihat mainannya. Dia akan paksa tipe ke arah belakang. Aether ke seorang Yeskiel. Masih bisa selamatkan Iron Shiki menyelamatkan seorang Yeskiel. Bridger belakang. X-Magic versus Shiki dapat. Satu point kill depan sana didapatkan dari seorang Widhi atas X-Magic. Dengan zoning out yang terjadi, berhasil membuat para pasukan dari tim Liquid ID. Mereka kehilangan 2 point kill. X-Magic tukar Widhi dan juga Iron Shiki. Pertukaran yang mahal loh itu tadi. Mahal banget sih. Iron Shiki keempat kalinya ini bukan hal yang pengen diterima sih sama tim Liquid ID. Karena dengan keunggulan turret yang udah mereka ambil, objektif juga. Cuma ditahan di angka 2000 gold aja. Dan Navi, ini momen buat mereka sebenarnya. Iya ya, ini momen buat Navi karena Navi akhirnya bisa membuka window baru. Tapi 219 stack dari Sicilian. Lumayan itu. Berasa sih ini. Sakit sih ini. Ya, apalagi udah punya Wishing Lantern juga kan. Ya, Wishing Lantern, Glowing One. Dan asal dapat posisi yang tepat aja sih untuk Haskill. Karena kalau kelihatan dari tadi ya, Aether itu fokusnya langsung Yehas. Sedangkan Betul. cover dari tim Liquid ID itu kuat banget. Tapi tadi mungkin posisi dari sosok Iron Shiki yang agak cukup berbahaya ya. Ya. Sedangkan 40 threshold dan juga 700 stack yang sudah didapatkan oleh para pasukan dari tim Navi. Dan ini dari CV menuju ke Iron Shiki. Berhati-hati, dia harus berhati-hati dalam Surge Special untuk menjemput para pasukan dari tim Navi. Tapi nampaknya Aran dan kawan-kawan tidak akan tinggal diam. Dan one by one situation, Favian! Masih selamat! Favian still survive! Oh my god, kejedot! Tapi masih ada second eye. Membuat Favian bakal coba dijemput oleh para pasukan dari tim Liquid ID. Apakah Favian berhasil dijemput? Dan kali ini untuk ke arah belakang. Satu point kill, duel dragon. Dan apakah ada Winter Crown? Kali ini tidak bisa menyelamatkan Favian. Tidak ada Winter Crown yang terpencet. Sayang sekali. Dan tidak ada follow up atau pertukaran yang bisa dilakukan juga oleh tim Liquid ID. Tapi waktu yang dibaying oleh seorang Favian bisa ditukarkan dengan satu inner turret di area mid lane. Dan sekarang Lord bakal mencoba untuk menjadi satu hal yang diperbuatkan oleh kedua belah tim. Ini kayaknya bakal ditempurin sih. Karena setahu aku tim Liquid ID tidak akan membiarkan lotnya didapatkan begitu saja oleh para pasukan dari tim Navi. Dan bakal Retribution di tangan dari Aether. Udah ke arah belakang, dibaca free hit. Dan itu dia Aether yang tertinggal. Walaupun begitu Iron Shiki tetap terangkap juga dari para pasukan dari tim Liquid ID. Mereka masih punya Iron Shiki. Dan Yeskiel kali ini gak bisa mendapatkan apapun dari CV. Untungnya Iron Shiki masih punya power. Free hit di belakang sana membuat para pasukan dari tim Navi harus bergerak belakang. Tapi setidaknya Lord tidak akan maksimal seperti waktunya. Iya, cuma masalahnya nabung terus loh sih, Pe. 6-0-6 dari segi keadaannya. Jadi meskipun mereka kehilangan Aether, mereka kehilangan X-Magic,
yang sebenarnya jadi masalah utama dari Navi ini masih belum terdeteksi, Prof. Masih di CV ya. Iya. Dia punya CV 60 lagi. stack lagi dari Skypierce. Bener-bener the real carry team. Sumpah 2700 gold sendirian tuh dia. Iya. Dia bener-bener leading jauh banget. Iron Shiki bahkan untuk mengejar ketertinggalan goldnya masih butuh effort lagi. Dan tadi adalah kerugian yang didapatkan oleh Navi. Mereka udah dapetin Lord, mereka bisa disengage. Tapi seperti biasa, beberapa kali misplay yang terjadi setelah dapetin Lord masih mau lebih. Dua F-Dragon juga ada salah seorang Aran. Coba dijemput dengan Ares Force Pathway, tapi lihat damage-nya godlike. CV, satu damage langsung Aran hilang ditelan bumi. Dan itu dia the power of Skypiercer, Profesor. Ya ini udah 70 untuk stacknya. Tinggal 1 kill lagi, 1 kill yang akan menutup bagaimana lengkapnya Skypierce evac. CV tinggal nanti menembak dari depan ke belakang, tentu siapapun akan ditumbangkan. Ether tugasnya udah cuma untuk gigit-gigit, sekaratin bersama dengan S-Magic dan Kars. Eksekutor udah ada di CV. Ini kalau misalnya lihat gameplay seperti ini, itu kayak kita lihat Bigetron kalau misalnya Eman pakai Granger juga. Iya. Pada ngebukain jalan soalnya buat Granger ya. Diskaratin semua sama teman-temannya, sisanya udah eksekutor CV, tembak-tembak, door. Tetap ya. Dan tim Liquid ID di sini yang harus mulai cari cara lagi. Karena sebenarnya Favian unggul. Dia pegang 6 poin kill juga. Dia pegang gold yang secara individual jauh lebih tinggi juga. Bisa lo nge-carry ekonomi temen-temennya. Wadaw. Tapi di satu sisi Favian nggak bisa punya space yang bebas. Wah 1000 nih. Iya, stacknya ya. 1000 nih ini mah. 160. Waduh, ini sih sakit banget ya, jujur aja nih. Ya bisa nge-spam juga kan dia dengan stack yang dimiliki sebanyak ini. Oh, cek bush. Ya. Cek lagi di atas. Ini kalau misalnya Hanafi-nya dia miss aja. Kenapa miss? Karena Hanafi ini nggak boleh termakan loh, Nevin. Kondisinya percuma juga stacking yang kayak tadi sebanyak itu dengan full damage yang diberikan oleh seorang CV kalau misalnya nggak ada depannya. Iya, nggak ada penculikannya ya. Kalau misalkan ada pick overnya harusnya bakal jadi manis banget untuk CV. Sekalipun Aran nggak masalah. Oh, Fazil Play bakal dibawakan. Oke. Tapi ada Widi depan. Tapi depan sana Widi. Lihat, dua Dragon Karya yang sama. Dan lihat masih ada flicker power defensive, speed of destruction miss. Tapi para pasukan dari tim Liquid ID mereka mencoba untuk merespon para pasukan dari tim Navi. Itu dia, baru aja dibilangin gak nyampe 10 detik kejadian. Hampir aja. Aduh, tapi masih selamat ya dengan 1 buah flicker. Cuman balik lagi, ini info yang mahal banget. Tim Liquid ID mereka bisa langsung ngegas ke arah Lordnya seharusnya. Kenapa dia berasumsi ke arah Widi ya? Mungkin yang paling mudah untuk bisa di take down, nggak ada escape mechanism dan dibalikin sama X-Magic. Gak mudah juga sih menurut aku ya. Tapi lihat di depan sana, mereka akan coba lihat Esther damage yang terlalu besar. CP memberikan damage dengan maksimal dengan Skypiercer mereka kehilangan Widi. Aran akan menjadi pilihan pertama setelah Widi double kill, oke force double kill. Fabian free hit, mencoba dengan Winter Crown. Winominator 70 for this time, tapi terperangkap dan Iron CK. Masih ada Winter Crown, tempatkan CP. One by one situation dengan Iron Shiki. Immortality masih bisa dipegang dan itu dia. CP gak terlalu berani masuk ke dalam. CV? Terperangkap dan shutdown! Shutdown! Finally! X-Magic akan dipukul mundur. Iron Shiki fokus ke arah base-nya. Gak perlu jadi apapun. Dan ini dia Iron Shiki and Fabian save the day!